Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, karena pada hari ini Bapak Guru kelas 2 sedang ada keperluan sehingga tidak bisa mengajar. Jadi pada hari ini kelas 1 dan kelas 2 belajarnya digabung ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan, dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu akan terlebih dahulu mengabsen. Coba Ibu akan terlebih dahulu di kelas 1. Nah, kelas 1 siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk kelas 2 hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, Risma. Risma kenapa? Sakit. Nah, mari kita doakan semoga Risma cepat sembuh ya, agar bisa beraktivitas kembali, bisa belajar kembali bersama kita. Amin. Nah, pada hari ini, jadi kelas 1 akan mempelajari mengenai ungkapan pujian dan teks Pancasila. Nah, untuk kelas 2, kita akan mempelajari mengenai ungkapan permintaan maaf dan satuan baku untuk mengukur panjang. Nah, untuk kelas 1, setelah kita mempelajari ungkapan pujian dan teks Pancasila, Ibu harapkan kalian dapat menuliskan ungkapan pujian dan dapat memahami dan dapat menghafal, mengingat teks Pancasila. Selanjutnya, untuk kelas 2, setelah mempelajari ungkapan permintaan maaf dan satuan baku untuk mengukur panjang, diharapkan kalian dapat menuliskan ungkapan permintaan maaf dan dapat mengenal atau memahami satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Seperti itu ya. Oke, pada pembelajaran hari ini Ibu akan mulai di kelas 2 ya. Oke, sudah siap anak-anak kelas 2 semuanya? Nah, silahkan kalian bentuk kelompok. Nah, setiap kelompok kan terdiri dari 4 orang. Ya, silakan dibentuk. Ya, sudah ya. Oke, sekarang buka bukunya halaman 2. Sudah? Ya, di situ kan ada sebuah cerita. Nah, silahkan kalian baca dan pahami cerita tersebut. Selanjutnya Ibu juga akan membagikan selembar kertas ya yang berisi percakapan ya pada setiap kelompok. Oke, nah percakapan tersebut silahkan setiap kelompok baca dan pahami percakapan tersebut. Selanjutnya setiap kelompok kerjakan soal yang terdapat di buku halaman 3. Bisa dipahami ya tugasnya? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan ke kelas 1. Oke, anak-anak kelas 1 sudah siap belajar? Sudah ya. Nah, silahkan semuanya anak kelas 1 buka halaman 1. Nah, di situ kan ada sebuah cerita. Ibu akan membacakan ceritanya. Jadi, kalian perhatikan dan dengarkan dengan baik-baik. Ibu akan mulai ya. Udin mengenang pengalamannya bersama teman. Saat itu, mereka berkumpul di rumah Dayu. Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak. Jika ketukan lagu lambat, mereka bergerak lambat. Jika ketukan lagu cepat, mereka bergerak cepat. Mereka bergerak bergantian dan saling memuji. Nah, lagu pertama yang mereka nyanyikan adalah Bunda Piara. Oke, anak-anak semua di sini sudah tahu lagu Bunda Piara? Atau mungkin ada yang pernah dengar lagu Bunda Piara? Ada ya? Oke, kalau ada, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku di peluknya, serta
dicium, dimanjakan, namanya kesayangan. Ya, tangan untuk semua. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya ceritanya. Udin bergerak mengikuti irama. Udin bergerak lambat dan cepat. Teman-teman Udin pun bertepuk tangan. Mereka bersorak memuji Udin. Wah, bagus Udin. Wah, hebat Udin. Mereka bergembira bersama. Nah, coba dari cerita yang telah Ibu ceritakan tadi, ada tidak ungkapan pujian? Ya, betul, ada ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan ungkapan pujian yang terdapat dalam cerita tadi? Ya, Rani, silakan. Coba apa? Betul ya. Jadi, ungkapannya yang tadi, wah, bagus Udin, wah, hebat Udin, itu adalah kalimat ungkapan pujian. Nah, anak-anak, jadi ketika seseorang atau teman kita melakukan hal baik, kita boleh memujinya. Memuji itu dapat membuat hati seseorang menjadi senang dan dapat juga membuat atau membangkitkan semangat seseorang atau teman kita. Misalnya, teman kita melukis dan hasil lukisannya bagus. Terus kita memujinya. Nah, teman kita akan merasa senang dan akan semakin semangat melukisnya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba buka bukunya halaman 6. Nah, silakan di situ perintahnya kalian menyalin contoh kalimat pujian dan silakan kalian tuliskan beberapa ungkapan pujian yang pernah dialami. Jadi mengerti ya tugasnya? Ya, bagus. Bisa ya? Oke, sekarang Ibu akan kembali ke kelas 2. Nah, anak-anak, gimana? Sudah dimengerti dan dipahami tugas dari Ibu tadi? Ya, alhamdulillah ya kalau sudah. Coba dari percakapan yang Ibu berikan tadi, ada tidak ungkapan permintaan maaf? Ya, ada ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa ungkapan permintaan maaf yang terdapat dalam teks percakapan tadi? Siapa? Ya, Rani. Betul ya? Nah, jadi tadi itu kan dalam cerita Benny tidak sengaja menjatuhkan jam dinding. Nah, maka dari itu Benny mengungkapkan permintaan maaf kepada ibunya. Dan Benny mengatakan, maafkan Benny Bu, Benny kurang berhati-hati. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tugas yang tadi Ibu berikan ya. Coba. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Ya, silakan kelompok 1 jawab. Ya, bagus ya. Jam dindingnya mati, jadi jarumnya berhenti bergerak. Oke, soal nomor 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Silakan kelompok 2 jawab. Ya, yang mengambil jam dinding adalah Benny. Soal nomor 3. Mengapa jam dinding jatuh? Silakan kelompok 3 jawabannya. Bagus, karena Benny kurang berhati-hati. Pertanyaan terakhir. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Silakan kelompok 4 jawab. Betul ya, Benny meminta maaf kepada ibu. Oke, selanjutnya silahkan kalian secara bergiliran dengan teman sebangku ya, berpasangan melakukan percakapan yang mengungkapkan permintaan maaf. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya buka buku halaman 6. Nah, di situ ada sebuah cerita, kalian baca dan pahami cerita tersebut. Jadi mengerti ya? Nah, oke. Sekarang Ibu akan kembali ke kelas 1. Ya, gimana anak-anak kelas 1? Sudah selesai? Sudah ya? Nah, tadi kan tugasnya itu adalah menyalin kalimat pujian ya yang ada di buku. Sudah selesai ya? Nah, coba. Kalau sudah selesai, sekarang perhatikan ke depan. Ibu mempunyai sebuah gambar ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, dalam gambar ini ada 3 orang anak yang sedang bernyanyi di depan kelas.
Nah, ibu guru dan teman-temannya bersorak dan bertepuk tangan. Coba kalimat pujian apa yang tepat untuk gambar ini? Yo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Ra. Betul ya. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Nah, salah satu ungkapan pujian yang tepat untuk gambar ini adalah, wah, suara kalian bagus sekali ya. Kalian pandai bernyanyi. Bagus ya. Oke, gambar yang kedua. Di sini ada seorang anak sedang menulis dan ayahnya memberikan tanda seperti ini. Nah, coba ungkapan pujian apa yang tepat untuk gambar ini? Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Ya, San. Oke ya, ungkapan pujian yang tepat adalah, wah, tulisan kamu bagus, kamu sangat pintar. Bagus ya, seperti itu. Oke, sudah dimengerti ya anak-anak kelas 1 semuanya? Oke, kalau sudah dimengerti, sekarang silahkan buka buku halaman 7. Sudah? Ya, di situ kan ada poster teks Pancasila ya, seperti ini. Nah, silahkan kalian baca, silahkan kalian pahami, dan silahkan kalian hafalkan ya teks dari Pancasila tersebut. Oke, Ibu akan kembali ke kelas 2. Ya, anak-anak kelas 2 sudah dibaca? Sudah selesai dibacanya? Sudah ya? Sudah paham? Sudah, bagus. Coba kalau sudah paham, apa yang diceritakan dari cerita yang terdapat dalam buku? Siapa yang bisa? Ya, Rina, silakan. Apa? Bagus ya, mengukur panjang jam dinding dengan menggunakan penggaris. Coba Ibu akan bertanya satu kali lagi. Nah, dalam cerita tersebut, jadi satuan ukuran yang ada di penggaris itu apa? Ya, sentimeter. Bagus ya. Oke. Nah, anak-anak, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Nah, coba lihat penggaris ini ada berapa senti? 30 senti. Nah, untuk mengukur panjang suatu benda dengan penggaris itu dimulai dari angka 0 yang terdapat dalam penggaris. Nah, angka 0 ini terdapat di ujung penggaris ya, sebelum angka 1. Ini ya. Nah, untuk mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris, nah, angka 0 ini harus lurus dengan pangkal benda atau ujung benda. Contohnya, kita akan mengukur panjang kertas. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi ujung kertas ini harus lurus dengan angka 0 dalam penggaris. Nah, jadi kertas ini berapa senti? Oh ya, 21 cm. Oke, bagus. Coba, siapa yang belum mengerti? Sudah mengerti semua ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah mengerti, coba kalian kerjakan LKS halaman 8. Itu kan tugasnya adalah mengukur 5 benda yang terdapat di kelas dengan menggunakan penggaris. Dipahami ya? Nah, alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu akan kembali ke kelas 1. Nah, coba kelas 1 sudah membaca teks Pancasilanya? Sudah ya? Nah, bagaimana? Sudah hafal? Belum ya? Oke, kalau misalnya belum, nah agar kita lebih hafal lagi, mari kita sama-sama membaca bersama ya teks Pancasilanya. Oke, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke, setelah membaca, coba sekarang kalian bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan. Ya, bagus, sudah ya. Nah, silakan kalian buka buku halaman 9. Nah, di situ kan ada tugasnya. Nah, silakan kalian kerjakan. Ya, oke. Ibu akan kembali ke kelas 2. Oke, kelas 2 sudah selesai tugasnya. Tadi tugasnya apa? Ya, mengukur 5 benda
yang ada di kelas dengan menggunakan penggaris. Coba siapa yang berani? Ya, silakan Denny. Ya, Denny mengukur apa tadi? Kapur. Oke, kapur berapa senti? Ya, 5 senti. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, Dina, silakan. Dina mengukur apa? Penggaris papan tulis. Oke, penggaris papan tulis berapa senti? Wah, panjang ya, ada 90 senti. Ya, terakhir coba siapa? Oke, Indra. Indra mengukur apa? Ya, mengukur penghapus papan tulis berapa senti? Ya, 15 senti. Oke ya, kelas 2 sudah mengerti semua materinya? Alhamdulillah, sudah ya. Ibu akan kembali ke kelas 1. Ya, anak-anak kelas 1, coba. Tadi sudah ya mengerjakan secara berkelompok. Coba sekarang Ibu akan memeriksa jawabannya. Nah, tadi kan dilihat ya, soalnya itu adalah menyusun potongan kata berikut menjadi bunyi sila Pancasila kedua. Katanya itu ada adil dan yang beradab kemanusiaan. Coba kelompok 2. Jadi jawabannya adalah apa? Coba sila kedua Pancasila jawabannya adalah ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua Pancasila yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus ya. Oke, alhamdulillah ya. Pelajaran pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kelas 1 dulu. Coba, siapa yang bisa merangkum atau menyimpulkan pelajaran hari ini itu mempelajari apa saja? Siapa yang berani? Ya, Andi. Bagus ya. Jadi pada hari ini kita mempelajari ungkapan pujian, ya, menuliskan ungkapan pujian, dan mempelajari serta menghafal teks Pancasila. Ya, kelas 2 coba. Pada hari ini kita mempelajari apa saja? Siapa yang berani? Oke, ya. Jadi pada hari ini, bagus ya, kita mempelajari mengenai ungkapan permintaan maaf, menuliskan ungkapan permintaan maaf, dan mengukur panjang benda dengan garis. Oke ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas ya, memberikan PR, nanti dikerjakan di rumah. Untuk kelas 1 silahkan kerjakan tugasnya halaman 13. Sudah ya, dilihat. Nah, untuk kelas 2 tugasnya halaman 9 ya, sudah dilihat. Oke. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.